Think the girls with their nails done now. Halo guys, it's Idon Adioga and let's go for a ride again. Dan gak terasa ini puasa tinggal seminggu lagi, udah mau lebaran aja guys. Aku juga udah kangen banget, udah lama gak riding ya kan. Kalau aku masih upload pakai motor ini itu rekaman udah dari bulan lalu mungkin. Yang masih apa ya, masih belum dipublish, nunggu giliran ya atau antrian biar video-video lama-lama dulu yang ke publish, baru yang paling baru-baru gitu. Nah, ini aku udah lama banget gak pakai motor ini, guys. Sampai berdebu banget ini. Dan aku tuh mau sekalian bahas tentang kalau beli motor tuh mending baru atau mau beli atau second. Kan banyak tuh yang apa ya, yang masih bingung mau beli motor tuh second atau mau beli baru. Karena biasanya kalau yang mau beli baru tuh biasanya takut harga jualnya nanti pasti jatuh, atau yang beli second tuh takut barangnya tuh gak cocok, dapat seller yang gak jujur gitu ya kan, atau penjualnya tuh yang nutup-nutupin minusnya gitu. Oke, jadi di sini tuh aku mau bahas tentang itu, kayak plus minusnya beli baru sama beli bekas atau second. Kita mungkin bahas yang dari yang beli second dulu ya. Aku tuh beli second juga sering, beli baru juga sering. Jadi sama-sama pernah experience enak sama nggak enaknya beli baru sama second gitu. Nah, plusnya beli second itu kalian bisa, pertama itu tentu harganya. Kita tuh beli motor, beli kendaraan, pasti itu lihat budget dulu. Misal kalian punya budget segini, berarti target kalian tuh motor A, B, C, D gitu. Misal. Nah, kalian tuh tentu ngelihat harga second tuh mostly harganya itu setengahnya dari harga baru. Misal pun kalian beli motor baru, terus baru sebulan atau 2 bulan pakai, itu nanti harga jualnya rata-rata udah berkurang sekitar 30% sampai 40%, atau ya sampai 50% jelek-jeleknya ya kan. Plusnya beli second tuh kalian kadang dapat yang mint condition, dan harganya itu kadang setengahnya dari yang baru gitu. Jadi itu menguntungkan kalian banget ya kan, amat sangat menguntungkan kalian banget. Jadi kalian tuh bisa bawa motor yang kalian pengen, tapi kalian cuma keluar budget setengah dari harga barunya. Dan biasanya kalau beli second itu udah ada, kalian bisa cari yang udah ada part modifnya. Kalian tuh, jadi biasanya orang jual motor second ya ada part modifnya, itu part modifnya jarang banget yang sampai dihitung gitu. Karena apa ya? Ya emang rata-rata gitu guys, part modif itu nggak dihitung. Jadi kalau kalian yang malas modif-modif, malas masang-masang, malas ke bengkel gitu, kalian bisa cari aja yang sekiranya motornya itu udah banyak dipasangin part aftermarket. Kalau misal pun agak mahal dari harga pasaran normalnya, itu paling nambah berapa ratus ribu doang guys biasanya. Kayak bedanya tuh tipis banget. Kadang ada yang jual motornya tuh masih standar ting-ting aja, harganya masih lebih tinggi dari yang banyak part modifnya itu. Dan terus kalian diusahakan cari yang part orinya masih ada semua ya. Jangan yang udah banyak modif tapi part orinya udah gak ada semua. Itu aku gak merekomendasikan, karena nanti kalau kalian jual lagi itu bakalan susah. Orang itu beli kebanyakan cari yang masih standar ting-ting, kebanyakan ya. Dan aku pun juga gitu, kalau misal beli udah ada part modifnya, diusahakan ada part orinya. Kecuali kalau yang nggak ada part orinya itu yang part-part murah kayak setang itu, yang paling cuma 200 ribuan, atau batok depan yang paling ya juga nggak ada 200 ribuan, itu juga nggak apa-apa. Kalau itu kalian bisa beli sendiri. Terus ya gitu. Itu kalau misal kalian dapet itu. Terus kalau kalian yang nggak suka modif-modifan, kalian bisa pretelin aja part modifnya, pretelin, habis itu jual lagi. Terus kalian ya pasang part yang standar lagi. Kalian posisinya udah untung gitu. Aku sukanya gitu guys. Kalau misal beli second tuh cari yang udah ada part modifnya.
tuh keuntungannya kalau beli second tuh gitu. Terus kalian juga bisa dapat itu seperti yang tadi aku mention, kalian bisa dapat yang min condition, yang kondisinya itu masih seperti baru, low kilometernya masih dikit, tapi harganya udah lumayan jauh dari harga barunya. Cuma ya pasti ada minusnya ya kan. Minusnya itu kalian kalau beli second harus bener-bener dicek secara detail. Misal kayak apanya ya, kayak mesinnya tuh masih sehat apa enggak, kaki-kakinya masih enak apa enggak. Karena body mulus enggak menjamin mesinnya enak. Mending mesin enak tapi bodinya buluk gitu. Karena body buluk itu nggak melulu bukan orangnya nggak bisa ngerawat ya. Maksudnya tuh kayak warna Dove misal. Orang yang kalau belum pernah ngerawat Dove terus tiba-tiba ngerawat warna Dove itu kadang suka ada baret-baret halus, itu normal karena emang apa ya, warna Dove itu lebih susah perawatannya guys. Aku punya motor warna Dove juga baru kali ini, dan aku suka bingung kenapa tiba-tiba ada goresan kecil gitu, bete banget dah sumpah. Aku belum pernah crash bawa motor ini tapi baretnya tuh ada aja gitu guys, mana banyak lagi. Terus kalau warna Dove tuh kayak gampang luntur warnanya males banget dah pokoknya. Nah gitu, kadang kalian tuh harus milih yang ini aja, yang mesinnya enak, kaki-kaki oke, kelistrikannya normal semua, itu udah. Karena body itu kalau dibeliin paling ya berapa sih guys, body set itu murah kok. Tapi tergantung juga nih pabrikan mana kan ada tuh yang kualitasnya B aja tapi harganya selangit, ada tuh, ada. Kalau beli second tuh kadang penjualnya itu bisa pinter menutupi kekurangan atau minusnya dari motor tersebut. Kayak misal diakal-akalin gitu loh guys. Aku sendiri nggak tahu yang bisa diakalin itu apa. Soalnya kalau kayak mobil tuh misal yang AC-nya bocor, itu bisa diakalin pas orangnya mau ngecek atau pembeli mau ngecek, dia niatin isi freon dulu gitu, ada yang kayak gitu. Atau ngakalin kilometer ya, kalau kilometer mau motor mau mobil bisa, itu kilometer bisa diakalin. Kalau yang low kilometer kalian bisa lihat dari fisik sih guys, karena secara motor itu low kilometer berarti motor itu kan jarang dipakai ya. Nah berarti kalian bisa dilihat dari secara fisik, mungkin dari lampu yang udah mulai menguning, mika lampunya, atau bodinya itu udah agak begitu mulus, cakramnya udah aus, kampasnya udah mau habis. Itu kalian bisa dikira-kira sendiri. Mungkin kalian bisa tanya-tanya teman kalian gitu kalau mau beli motor second yang sekiranya ngerti motor gitu. Karena kalau beli second tuh emang agak tricky guys. Kita bisa percaya, antara percaya dan gak percaya sama penjual tersebut. Tapi kalau motor tahun muda sih insya Allah kondisinya masih pada bagus, kecuali orangnya itu yang suka ngotak-atik di apa namanya, ini motor di bore up lah, di apalah gitu. Aku kurang rekomendasi karena biasanya orang-orang yang suka ngoprek-ngoprek gitu, kalau motornya dijual itu mungkin dia udah nyerah, mau repair motornya kebanyakan gitu. Aku pas beli Bison itu juga agak ketipu. Aku sendiri waktu itu belum ngerti-ngerti banget sama dalaman motor. Terus pas udah kebeli ternyata itu bekas oprekan, dan mungkin orangnya udah nyerah ya, mau ngerawatnya. Jadi pas aku beli ternyata itu harus turun mesin, ganti blok mesin, piston segala macam. Pokoknya dalaman mesin ganti semua itu waktu itu. Ya pokoknya kalau kalian beli second tuh itu guys, tricky waktu ngecek kendaraannya. Tapi kalau yang dapet kalau yang dapet penjual yang jujur dan enak sih oke lah ya, itu hoki berarti kalian. Karena zaman sekarang orang jujur tuh mulai jarang. Sorry kalau dari tadi ada suara noise angin, karena aku tuh buka visor guys. Ini kalau aku tutup ngembun karena ini dingin banget, masih jam 6:30. Jadi kalau misal kameranya tuh view-nya agak foggy atau agak ngembun gitu, tolong dimaklumi. Ini masih pagi banget soalnya. Nah, setelah itu garansi guys. Minusnya beli second tuh garansinya cuma garansi perorangan. Nah masalahnya orang itu mau nggak kalau misal motornya emang
nggak sesuai kondisinya bener-bener mau ngasih garansi gitu kan. Kebanyakan langsung kabur tuh, atau malah nyalahin kita sendiri, nyalahin kita gitu kan. Nah gitu, kalau beli second tuh garansinya perorangan, yang dimana orang itu belum tentu mau ngasih garansi beneran, cuma iming-iming pas orang itu mau beli doang ngasih garansinya gitu. Kalau yang masih mau ngasih garansi sih masih mendingan ya. Nah gitu, kalau misal ada apa-apa kan keluar budget lebih gitu. Dan apalagi kalau masalahnya tuh harus sampai turun mesin atau apa gitu, yang pokoknya penyakitnya tuh yang berat-berat, yang sampai di bengkel tuh bisa nginep berhari-hari gitu, itu amit-amit banget. Dan ya itulah guys, pokoknya kalau beli second kalian harus consider itu. Cuma kalau yang beli second itu kalian misal mau dijual lagi, kalian nggak rugi-rugi amat. Di sini kan bahasnya rugi untung ya. Kalian tuh nggak rugi-rugi amat. Misal kalian beli tahun ini misal 20 juta gitu second misal. Terus kalian jual lagi tahun depan, walaupun nanti keluar versi faceliftnya, itu paling harganya turun berapa ratus ribu, atau paling mentok-mentoknya 1 juta lah guys turunnya itu. Biasanya begitu. Kalau beli second ya paling turunnya tuh nggak banyak. Beda sama kalau yang beli baru, ya seperti yang tadi itu guys. Harganya turunnya lumayan signifikan. Dan setelah itu kalau kalian beli second, kalian itu nggak tahu historinya motor itu kayak gimana, servisnya kayak gimana, pemakaiannya seperti apa, dan kalian nggak ngerasain barunya itu seperti apa. Karena motor second tuh pasti beda rasanya, kayak nggak kayak baru, kecuali emang motornya tuh bener-bener dilus-lus banget. Tapi yang kayak gitu biasanya harganya ya lumayan guys, lumayan bunyi ya harganya. Misal beli second tuh kalian nggak ngerasain pas barunya tuh kayak gimana, pas bener-bener turun dari dealer tuh kayak gimana. Nah mungkin segitu buat kalau beli second. Sekarang kalau beli baru, nah plusnya beli baru itu kalian ngerasain bener-bener dari baru pas turun dari dealer tuh rasanya kayak gimana. Ya pokoknya kalian ngerasain tangan pertama itu gimana rasanya, enaknya itu. Jadi kalian bakal ngerasain rasa-rasa paling enaknya itu motor. Biasanya motor kan kalau masih baru tenaganya juga masih prima. Ya pokoknya hampir semuanya itu masih enak, masih fungsi semuanya gitu. Masih fungsi seperti semestinya semua gitu. Kalau misal beli baru kita lanjut nanti aja mungkin. Ya, ini adalah lanjutan dari video kemarin yang aku bahas tentang plus minusnya kalau beli motor baru sama second guys. Karena yang kemarin itu aku pas rekaman, pas baliknya itu videonya error guys. Audionya itu gak kerekam, jadi ya gini, cuma gambar doang yang kerekam, audionya nggak ada. Sayang banget, padahal itu pemandangannya bagus banget. Dan tumben itu gak ngembun, mungkin karena cuacanya yang gak dingin ya waktu itu. Jadi ya harusnya bagus banget itu, dan pembahasannya juga udah kelar harusnya, udah upload harusnya. Tapi karena kendala seperti itu, dan kalau di dubbing itu menurutku kurang ya, jadi ya aku bikin video lanjutan gini aja, dan semoga aja gak ngembun ini. Semoga aja gak ngembun, karena kalau ngembun tuh kata temanku kurang enak dipandang, kurang enak ditonton, karena ya emang begitu kenyataannya.
karena emang cuacanya tuh lagi dingin banget guys, lagi musim hujan kan, lumayan lembab gitu ya, jadinya ya begitulah, jadi sering ngembun ini kameranya. Dan plusnya kalau beli baru itu tentunya kalian itu merasakan motor itu bener-bener dari tangan pertama, dan tangan pertamanya itu, dan kalau motor dari tangan pertama tuh rasanya tetap beda guys. Itu feeling yang gak bisa dicari di motor second, mau itu kalian beli secondnya itu like new ya, kecuali kalau bener-bener 0000 km gitu. Itu bahkan rasanya itu beda banget, karena apa ya, bener-bener grass semua, kalian bener-bener ngerasain dari pertama kali, yang masih dari baru banget, dari pertama kali, dari unboxing lah gampangnya ya, dari lepas-lepas plastiknya dan lain-lain. Itu feelingnya udah beda banget, itu kepuasan tersendiri. Jadi kalau kalian beli baru itu ada kepuasan tersendiri yang tidak bisa dicari di motor second. Dan setelah itu adalah garansinya. Kalau garansi dealer itu biasanya panjang guys, bisa beberapa ribu kilometer atau beberapa bulan, atau bahkan kalau garansi mesin bisa tahun gitu ya. Nah gitu. Jadi kalau soal garansi itu terjamin. Kalau misal ada apa-apa itu kan tahu gitu nyarinya tuh di mana. Kalau kalian beli second itu garasinya nggak jelas, perorangan gitu. Kadang orangnya bisa kabur ya kan. Kalau ini kan mau kabur juga sediler-dealernya ya kali, cuma karena satu orang kabur sediler-dealernya ya kan. Nah gitu. Dan soal garansi aja udah terjamin gitu. Itu buat kalian yang nggak mau ribet, itu jelas kalian pasti bakalan pilih beli baru. Dan setelah itu servisnya kalian sendiri yang ngontrol, bakalan jadi barang bagus atau enggaknya itu ngikut kalian nantinya, karena kalian beli baru. Karena kalau kalian dari baru itu ya kalian tinggal rawat aja guys, seperti semestinya. Misal arahan dari dealernya tuh kalian nanti harus servis injeksi atau servis apa, itu udah ada arahannya. Jadi kalian ya tinggal servis rutin aja guys, tinggal servis rutin, itu motor bakal enak terus. Nanti tinggal kalau udah agak-agak berumur itu nanti tinggal peremajaan ya kan, peremajaan part-part, ganti oli juga rutin ya kan, jangan telat-telat, karena oli itu juga ada masanya guys, bisa habis juga, bukan cuma muter-muter doang di mesin terus mendingan beli skincare, itu bukan. Nggak gitu guys, tetap harus ganti ya setiap ya maksimal 2000 km 3000 km lah, tergantung motor kalian ya, tergantung kondisi oli kalian udah kayak gimana, tinggal cek aja. Kalau kalian rawat motor kalian baik-baik juga pastinya itu menjadi keuntungan bagi kalian sendiri, motor jadi enak, lebih aman, nyaman dipakai ya kan. Terus apa lagi ya guys, kalau beli motor baru tuh ya, cuma kalau beli motor baru tuh gak enaknya kalau kalian ya suka jual lagi, itu harganya bakalan anjlok banget ya. Paling enggak anjloknya itu 40% guys, 40%. Karena kalau masih mendekati harga baru itu kan bakalan susah banget jualnya. Misal nih kayak MT-15 ya, itu sekarang secondnya 27 apa 37 ya guys, lupa aku. Kalau di daerahku ya, di Jawa Tengah gini, itu bakalan susah jualnya karena itu masih mendekati harga barunya. Nah maksudnya tuh tinggal nambah dikit udah dapat baru ya kan, orang bakalan males ya. Kalau emang kalian mau ngengkeng di harga yang mendekati baru itu ya harus bener-bener sabar, dan kondisi barang kalian juga harus bener-bener worth it, like new beneran gitu. Karena mau gimana pun tetap motor kalian tuh statusnya second ya kan, second gitu. Terus setelah itu apa ya guys, dan kalau beli baru tuh ya kalian modifnya harus modif sendiri gitu kan. Kan kebanyakan tuh kalau dari baru tuh masih standar ting-ting ya, standar banget lah. Mau mesin, mau ini aksesoris pastinya masih baru banget. Jadi kalian kalau yang demen modif bakalan mengeluarkan budget lebih buat modif. Ya beberapa pabrikan ada sih yang memberikan option ini, aksesoris sama part modif itu ada. Kayak Yamaha kayaknya menyediakan ya, Suzuki atau Yamaha ya,
Aku pernah lihat di postingan YouTube gitu. Aku nggak tahu bener apa enggak di semua dealer apa enggak. Tapi ada tuh GSX-R yang ini itu ada option versi balapnya. Jadi kalau kalian pengen pasang part balap atau pengen looksnya itu balap, kalian bisa ini tinggal pesen sama dealernya. Kalian pengen pasang part yang itu yang looksnya itu balap, bisa guys. Itu aku nonton di YouTube ya, nggak tahu di semua dealer bisa apa enggak, di semua bengkel resmi bisa enggak, aku nggak tahu. Tapi kayaknya ya bisa lah ya, karena Suzuki kan juga jual part aftermarket kayak ini single seater segala macem ya. Mungkin kayak yang duitnya lebih, yang ekstra gitu bisa beli baru sekalian sama part modifnya, itu bisa ya. Mungkin itu aja sih guys, kalau beli baru tuh ya gitu-gitu doang kan. Kalian nggak perlu ngecek ini itu, tinggal ya udah beli gitu, masih garansi ya kan kalau ada apa-apa ya. Ya udah, mungkin cukup segitu dulu aja untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang ingin membeli motor, yang masih bingung mau beli second atau baru. Semoga jadi ada gambaran lah ya. Dan jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian yang ingin membeli motor, mau second ataupun baru juga bisa lah buat pertimbangan. Oke guys, kalau kalian suka video seperti ini dan suka sama channel ini, silahkan di subscribe aja supaya gak ketinggalan sama update-update video lainnya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan komen aja di bawah. Terima kasih sudah menonton. It's Zidan Adioga Mingga. Emang Suprafit batoknya getar juga guys. Ini mas-masnya kok megangin dashboard ya? Apa emang segala Supra getar semua? Aku pernah pakai Supra 125 itu yang apa ya? Yang tahun 2006 ya kalau nggak salah. Itu nggak getar loh, serius. Iya, itu masnya megangin dashboard itu guys, kayaknya getar tuh. Pulang-pulang mati rasa nggak ya kalau megangin dashboard yang getar gitu?